Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita menggunakan tata ibadah bulan khusus dalam rangka ikut merayakan HUT Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-72 tahun pada tanggal 15 Juli yang lalu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaannya yang telah menuntun perjalanan pelayanan Pelkat GPIB. Sebelum memulai ibadah, mari berdiri bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri bersama kita memuji nama Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13 bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu selalu berlimpah untuk kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 12.
Mazmur 119 ayat 9 sampai 12. Dengan apakah seorang muda yang mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 135, bait 1 dan 4. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, mari kita membaca Alkitab dari Kejadian 37 ayat 20 sampai 30. Kejadian 37 ayat 20 sampai 30. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti di antara kalian ada yang menjadi seorang kakak, baik kakak kandung maupun kakak sepupu. Bagaimana perasaan kalian ketika menjadi seorang kakak? Senang? Atau enggak, aku merasa kesel kalau aku jadi kakak? Wah, jangan ya. Dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang kakak. Dalam bacaan hari ini mengisahkan tentang seorang kakak yang memiliki 11 saudara laki-laki. Wah, banyak ya adik-adik. Dia adalah Ruben. Ruben anak dari Bapak Yakub. Saudara-saudaranya antara lain Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Pasti tidak mudah bagi Ruben dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kakak. Namun, Ruben punya tugas untuk membimbing dan memberitahu yang baik dan benar kepada adik-adiknya. Dalam bacaan saat ini terlihat bahwa adik-adik Ruben merasa iri dan tidak suka kepada Yusuf, salah seorang saudara mereka. Mereka iri dan tidak suka karena Yusuf sangat dikasihi oleh ayah mereka, yakni Yakub. Sikap iri dan tidak suka membuat mereka bekerja sama untuk berbuat jahat kepada Yusuf, adik-adik. Namun, niat mereka ini sebenarnya ditentang oleh Ruben. Sebab Ruben mengasihi Yusuf. Ruben menasihati mereka untuk tidak berbuat jahat kepada Yusuf. Ruben merasa bertanggung jawab terhadap ayah mereka, yakni Bapak Yakub. Jika mereka melakukan tindakan yang jahat terhadap saudara mereka sendiri, Ruben merasa bersalah, adik-adik. Ruben merasa harus melakukan yang benar agar ayahnya tidak bersedih. Nah, adik-adik, tidak mudah ya menjadi seorang kakak. Namun, sebagai kakak kita diajar untuk bersyukur sebab Tuhan memberikan kita tugas sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai contoh bagi adik-adik kita. Bagi yang menjadi adik di dalam keluarga, juga bersyukur dan menyayangi kakak kita.
Kita juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kakak-kakak gerakan pemuda yang saat ini berulang tahun ke-72. Kita berdoa agar kakak-kakak pemuda di gereja kita semakin maju dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas ulang tahun ke-72 Pelkat Gerakan Pemuda. Kami berterima kasih Tuhan karena sampai saat ini Gerakan Pemuda boleh hadir di tengah-tengah jemaat GPIB dimanapun berada. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak Gerakan Pemuda di gereja kami. Kiranya Tuhan mau memimpin dalam setiap program yang mereka lakukan, dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa, kami yang menjadi kakak, kami yang menjadi saudara dalam keluarga, kiranya boleh membimbing saudara-saudara kami, boleh membimbing adik-adik kami untuk menjadi lebih baik, untuk boleh mengasihi adik-adik kami, mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia. Tuhan kiranya berkati presiden, wakil presiden, menteri, seluruh pemerintah yang terlibat ya Bapa dalam pelaksanaan negara ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau pimpin dengan hikmat Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh damai, boleh aman, dan sejahtera. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan mau tuntun sekolah kami dalam setiap kegiatan kami di sekolah. Kami boleh berprestasi, kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan-tindakan kami. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami ya Tuhan. Berikan kiranya berkat-berkat-Mu, berikan kiranya limpahan rezeki-Mu Tuhan. Berikan juga kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami dalam merawat kami, membimbing kami. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas gereja kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi Pelkat GP GPIB di usia pelayanannya yang ke-72 tahun. Kiranya Pelkat GP GPIB semakin giat dalam melayani Tuhan. Marilah kita nyatakan rasa syukur ini dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati persembahan kita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, dan persembahan ini dapat berguna hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja, bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah berdiri. Isilah hari-harimu dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai adik-adik dalam melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan mau memimpin, Tuhan mau memberkati kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami ya Bapa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.